Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmudin, salah satu asisten pada lab dasar proses produksi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau memperkenalkan beberapa alat dan mesin yang akan digunakan pada praktikum yang berada di lab dasar proses produksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari lab, yaitu sebagai berikut. Untuk tujuan laboratorium yang pertama yaitu kompetensi keahlian mahasiswa dalam bidang ilmu keahlian produksi dan permesinan yang berdaya saing tinggi, berwawasan global, dan profesional. Yang kedua, proses pembelajaran praktikum, penelitian dan pengabdian yang tertib dan lancar. Yang ketiga, program pelayanan masyarakat berupa penyediaan produk, gambar teknik, pelatihan keterampilan, dan jasa konsultasi. Dan pada lab melaksanakan praktikum untuk mata kuliah. Yang pertama, proses produksi 1, proses produksi 2, proses manufaktur, mesin perkakas 1, mesin perkakas 2, kerja bangku, plat dan las 1, kerja bangku, plat dan las 2, dan teknologi mekanik. Berikut adalah tampak, letak, dan suasana pada lab dasar proses produksi. Dalam pengoperasian mesin bubut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, safety dan beberapa perangkat yang digunakan. Untuk yang safety yang pertama itu sepatu. Sepatu digunakan untuk melindungi kaki dari hal yang tidak diinginkan, baik itu kecelakaan kerja dan sebagainya. Selanjutnya itu sarung tangan. Sarung tangan digunakan sebelum mulai operasi, seperti untuk setup, dan dilepas ketika mesin telah beroperasi dan juga untuk menghindari kecelakaan. Kacamata. Kacamata digunakan untuk menghindari mata, baik itu dari geram atau dari benda kerja lainnya. Perangkat penunjang yang digunakan yang pertama yaitu kunci toolbox. Yang kedua yaitu kunci cak yang digunakan untuk mengikat benda kerja. Selanjutnya untuk alat ukur pada benda kerja kita menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,5 mm. Ini mata pahat yang digunakan. Yang pertama yaitu mata pahat untuk ulir. Selanjutnya yaitu mata pahat untuk alur. Untuk rata kiri. Selanjutnya yaitu mata pahat yang digunakan untuk bubut dalam. Dalam mata pahat ada terbagi 3 jenis. Yang pertama yaitu ASS, yang kedua carbide, dan 3 keramik. Tapi dalam pengoperasian kita menggunakan carbide dan ASS. Berikut adalah tampak utuh dari mesin bubut yang akan kita gunakan pada pengoperasian. Langkah pertama yaitu switch on pada mesin bubut. Hidupkan tombol emergency. Tail stop. Tail stop atau dalam bahasa Indonesia yaitu kepala lepas. Tuas untuk mengunci dan membuka tail stop pada eretan. Ini adalah mata senter pada teleskop. Ini adalah toolbox yang digunakan untuk mengikat mata pahat. Diputar berlawanan arah jarum jam. Tuas untuk mengatur kecepatan pada spindle, di mana pada kecepatannya itu ada beberapa tabel yang digunakan. Kecepatan pada spindle
bervariasi yang dimulai dari 22 rpm sampai dengan 1800 rpm. Tuas yang digunakan untuk pembuatan ulir dan tabel dalam bentuk mili dan inci. Tombol ini digunakan untuk tes putaran spindle. On-off coolant dan automatic brake pada spindle. Tuas manual pada sumbu Z. Tuas manual pada sumbu X. Dan yang terakhir yaitu tuas manual pada sumbu Y. Saklar on untuk berlawanan arah jarum jam. Dan saklar on untuk putaran searah jarum jam. Untuk gear otomatis pada mesin bubut, ada dua tuas yang digunakan. Yang pertama yaitu tuas J. Tuas J berfungsi untuk mengatur arah, baik itu otomatis searah sumbu Z maupun searah sumbu X. Dan tuas I digunakan untuk menghidupkan gear otomatis pada mesin bubut. Brake atau rem yang terdapat pada kaki digunakan untuk menghentikan mesin bubut. Berikut adalah proses pemasangan benda kerja yang akan kita bubut pada cak. Pastikan benda kerja terikat dengan benar. Setelah benda kerja selesai diikat, lakukan tes dan amati apakah benda kerja sudah stabil atau belum. Kunci toolpost dan mata pahat. Mata pahat yang kita gunakan adalah mata pahat jenis carbide. Letakkan mata pahat pada sisi kiri dari toolpost. Tuas ini berfungsi untuk mengunci toolpost. Pada proses pemasangan mata pahat, siapkan kunci toolpost dan beberapa plat. Plat digunakan untuk mengganjal mata pahat, agar ujung dari mata pahat sejajar dengan senter.
Pastikan ujung dari mata pahat sejajar dengan senter. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu langkah facing. Sebelum memulai langkah facing, gerakkan ujung mata pahat sampai menyentuh benda kerja. Setelah menyentuh benda kerja, lakukan set 0 pada sumbu Z untuk mengetahui kedalaman pemakanan yang kita lakukan. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording. Setelah selesai facing, maka selanjutnya kita melakukan bubuk rata kiri. Sama seperti facing, sebelum kita memulai bubuk rata kiri, maka gerakkan mata pahat sampai menyentuh benda kerja dan set 0 pada sumbu X untuk mengetahui kedalaman pemakanan yang akan kita lakukan. Mesin fresh milling. Mesin fresh milling bekerja dengan cara menyayat benda kerja, yang dimana mesin milling berbeda dengan mesin bubut. Pada mesin milling, benda kerja yang bergerak, sementara mata pahat diam. Sementara pada mesin bubut, mata pahat yang bergerak, sementara benda kerja diam. Untuk kecepatan spindle pada mesin milling, dimulai dari 58 rpm sampai dengan 1800 rpm, sesuai pada tabel. Tuas pertama, tuas kedua, dan tuas ketiga. Untuk kecepatan 58 rpm,
maka tuas pertama kita pindah ke L. Tuas kedua kita pindah pada posisi A. Dan tuas ketiga kita pindah pada posisi 1. Maka dapat 58 rpm. Dan selanjutnya untuk memindahkan ke 108 rpm, maka tuas pertama kita pindahkan pada posisi L. Dan tuas kedua kita pindahkan pada posisi C. Tuas ketiga kita pindahkan pada posisi 1, maka dapat kecepatan 108 rpm. Selanjutnya yaitu kita atur kecepatan pada automatic bed dalam satuan milimeter per menit. Tuas pertama tuas kedua dan tuas ketiga. Pada posisi B pada tuas ketiga dan tuas kedua pada posisi M, tuas pertama pada posisi 2, maka kecepatan bed yaitu 168 mm per menit. Dan untuk mengubah pada kecepatan 45 mm per menit, maka tuas pertama kita ubah pada posisi 1 dan tuas kedua kita ubah pada posisi L. Selanjutnya tuas ketiga kita pindahkan pada posisi A, maka akan dapat kecepatan bed 45 mm per menit. Berikut adalah beberapa tombol yang digunakan untuk pengoperasian pada mesin milling. Yang pertama, tombol warna hijau. Yang pertama ini untuk putaran spindle. Jika putaran spindle kita inginkan searah jarum jam, maka posisi spindle yang harus kita ubah. Untuk mematikan spindle, jika kita ingin menggunakan spindle berlawanan arah jarum jam, maka tombol yang digunakan putih. Untuk tombol pada kolom kedua yang hijau ini berfungsi untuk otomatis pada bed, dan untuk mematikan otomatis tombol. Dan yang sebelah ini untuk gerak otomatis pada bed juga. Jika kita ingin menggerakkan ini, maka pindah dan ini untuk gerak otomatis bed pada sumbu Z. Dan untuk kolom ketiga, tombol merah digunakan untuk mematikan coolant dan tombol hijau digunakan untuk menghidupkan coolant.
Mesin gurdi adalah mesin yang digunakan untuk membuat lubang pada material benda kerja. Mesin gurdi yang kita gunakan masih bersifat konvensional. Untuk pemakanan, masih dilakukan secara manual yang dibantu dengan gerakan tangan. Mesin sawing atau gergaji mesin digunakan untuk memotong material benda kerja. Pada mesin sawing terdapat rakum, di mana apabila kita putar searah jarum jam digunakan untuk mengunci, dan untuk membuka kita putar berlawanan arah jarum jam. Pada saklar ada dua variasi kecepatan, untuk kecepatan pertama dan untuk kecepatan kedua.